Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Ahnaf Wiratmaja. Dan saya Muhammad Wildan Yusufi. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan podcast tentang Istiqomah di masa milenial. Why Not? Oke, Will. Kebetulan karena kamu yang milih topik tentang istiqomah, menurut kamu apa sih istiqomah yang sebaiknya kita lakukan di zaman sekarang ini? Nah, bagus nih yang kamu nanya nih ke gue nih. Iya. Yang maksud istiqomah di zaman sekarang adalah gimana kita bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan ibadah kita, Urusan akhirat. urusan akhirat. Nah, jadi kayak misalnya sholat 5 waktu. Kalau misalnya kita belum sempat melaksanakan sunnah, terus baca Al-Quran. Nah, gimana sih kita supaya istiqomah tuh semuanya yang ibadah? Ya, semuanya itu tergantung dengan niat. Sebagaimana yang dikatakan dalam suatu hadis, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dengan niat. Berawal dari niat. Iya, berawal Iya. dari niat. Jadi, kalau kita mau istiqomah, mau bener dalam suatu ibadah nih, kita seharusnya ya niatnya kita benarkan. Kita lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, Khalik. Nah, Aduh, deketnya tuh maksudnya deket yang kayak gimana? maksudnya dekat dalam itu, ya itu Paling mendekatkan diri. mendekatkan diri kita sholat. Kan kita umur nggak ada yang tahu. Iya. Oke. Jadi intinya ya niat aja. Niat kalau mau. Oke. Kebetulan soal niat, menurut kamu gimana sih cara kita untuk menyeimbangkan antara istiqomah dan kegiatan kita lainnya yang biasanya menghalang kita untuk berbuat istiqomah? Oh, itu sih gampang ya. Kita tinggal mengatur waktu kita. Kita misalnya nih, orang tua gue itu ngajarin gue itu buat jadwal. Iya, Bentar, ada ya. ada jadwal. Iya. Ada jadwal. Misalnya, kita pagi sama maghrib, kita itu baca Quran. Dan sholat tentu kita nggak tinggal. Iya. Karena yang utama itu sholatnya ya. Sholat utama. Kita pagi sama maghrib nih, itu paling gampang. Kita itu ngaji. Ngaji. Kalau nggak sempat, 1 halaman, 2 lembar. Nah, ada nih hadis nih, ngomong-ngomong tentang membagi waktu. Tentang membagi waktu nih, ada hadisnya. Ada 2 kenikmatan yang banyak di antara manusia lalai. Di dalamnya nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini, ketika kita masih mempunyai waktu luang, kita usahakan untuk ibadah. Ya. Ibadah. Memanfaatkan waktu luang untuk ibadah sebanyak-banyaknya ya. Iya. Oke nih Tris. Tadi kan kita udah ngomong-ngomong tentang istiqomah ya, tentang niat. Gimana sih lo cara mempertahankan istiqomah lo di zaman yang mungkin bisa membuat lo goyah? Sebenarnya istiqomah itu berasalnya dari hati, atau seperti yang kamu bilang tadi, dari niat. Ya. Jika kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu benar dan mungkin itu memang benar, maka istiqomahlah untuk terus melakukannya. Namun, jika kamu melakukan sesuatu yang menurut kamu itu salah dan sekiranya itu memang salah, Hindari. ya, maka hindarkanlah hal tersebut. Seperti dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 112. Maka tetaplah engkau Muhammad di dalam jalan yang benar
sesuai yang telah diperintahkan kepadamu dan kepada orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah engkau melampaui batas. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih ya, nih, lu udah hatinya udah teguh nih, udah yakin lu bisa lah istiqomah. Tapi gimana respon lu kalau di tengah jalan ada orang yang gak tahu agama? Gimana kalau dia bilang gitu? Respon lu gimana sih? Kalau dia tuh bilang, mereka tuh bilang, ih istiqomah itu nggak perlu tahu, kan itu kita belum tahu apa gimana, kita belum tahu Allah itu menerima ibadah kita atau enggak. Ya, gimana ya? Itu tergantung dari orang tersebut. Nah, Mengapa orang tersebut berkata demikian? Apakah karena ia telah beristiqomah namun gagal, atau karena ia belum mencoba tapi ia sudah beranggapan kalau itu mustahil untuk dilakukan? Karena ada satu firman lagi nih yang menurutku menarik di surat Az-Zumar ayat 53 yang kurang lebih, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. jadi kesimpulannya, Ya, kita kembali ke orang tersebut. Mengapa ia tidak ingin beristiqomah dan menyuruh kita untuk tidak melakukan istiqomah tersebut? Ya, karena di setiap ada masalah, pasti di situ ada solusi. mungkin sekian podcast dari kita. 7 menitan juga cukup. 7 menitan juga cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.